Oke, selamat pagi semua. Bersama saya Derliva Levi. Hari ini kita akan coba bahas tentang SWOT analysis ya. Yang mana nanti SWOT analysis ini kita coba cascading menjadi KPI. Nah, ini kita akan bahas hubungan antara SWOT analysis dengan KPI ya. Seru ini sebenarnya. Tapi kita bahasnya yang simple-simple saja, jadi nggak perlu yang berat-berat ya. Nanti kita bisa analogikan di organisasi kita sebenarnya. Jadi kalau kita bahas SWOT analysis ini agak berbeda ini dengan SWOT yang biasanya mungkin rekan-rekan ketahui ya. Sebenarnya SWOT analysis ini kita bisa ambil filosofinya itu dari Sun Tzu ya. Sun Tzu itu kan yang ahli perang, yang dia menulis buku The Art of War ya. Dia bilang begini, ia yang mengenal musuhnya dan mengenal dirinya sendiri tidak akan pernah dikalahkan dalam 100 peperangan atau 100 pertempuran. Ia yang tidak mengenal musuhnya tetapi mengenal dirinya sendiri memiliki suatu peluang yang seimbang untuk menang atau kalah. Namun, ia yang tidak mengenal musuhnya dan juga tidak mengenal dirinya sendiri cenderung akan kalah di setiap pertempuran. Nah, jadi kalau kita bicara SWOT analysis, sebenarnya yang benar adalah kita harus mengenal musuh kita siapa dan kita harus mengenal atau membandingkannya dengan kita sendiri gitu. Nah, ini yang harus kita pahami dulu sebelum kita membahas SWOT analysis. Kita ketahui bahwa SWOT analysis itu kan ada yang namanya strengths ya, ada weakness, ada opportunity and threat. Sebenarnya mudah bila kita ingin menghafal SWOT analysis ini dari sumbunya ya, X dan Y itu. Jadi kalau misalnya S itu ada di kanan, S itu ada di kanan, kita taruh nih di sumbu kanan, pasti opposite-nya adalah weakness. Ya, gampangnya begitu. Jadi kalau ada S berarti opposite-nya adalah weakness. Tidak mungkin S opposite-nya adalah opportunity, tidak mungkin ya, salah udah itu. Jadi kita gampangnya menghafal begitu. Strength sebelah kanan, maka weakness-nya sebelah kiri atau sebaliknya juga bisa. Kalau opportunity-nya kita taruh di atas, maka udah pasti lawannya adalah threats. Ya, tidak mungkin kalau opportunity di bawahnya adalah weakness, itu juga keliru, tidak mungkin ya. Jadi SWOT analysis untuk menghafalnya adalah gampang. S sebelah kanan, W weakness sebelah kiri, opportunity di atas, threat-nya di bawah, atau sebaliknya juga bisa. Opportunity di bawah, threat-nya di atas. Yang penting dia opposite ya. Nah, ini cara mudah menghafalnya dulu untuk SWOT analysis ya. Seandainya kita begini, kita kan tentunya punya tujuan ya. Seperti kita bahas di KPI sebelumnya, kita punya tujuan atau visi menjadi pengemudi tercepat dan terbaik ya ke kota Semarang. Jadi kita punya tujuan adalah kita ini menjadi pengemudi yang tercepat dan terbaik ke kota Semarang dalam 8 jam. Nah, ini adalah tujuan kita atau tujuan organisasi kita lah. Kalau dalam bahasa organisasi kita bisa analogikan, tapi kita gampangnya adalah anggap ini adalah mobil dan mobil. Nah, kalau kita ingin menjadi pengemudi tercepat dan terbaik pergi ke kota Semarang dalam waktu 8 jam, maka kita harus kenal dulu siapa musuhnya. Tadi kan Sun Tzu bilang, ia yang mengenal musuhnya dan mengenal dirinya, maka dia akan cenderung akan menang dalam setiap peperangan. Nah, jadi sekarang kita harus kenal dulu nih, siapa musuh kita, siapa kita. Misalnya kita di sini naik mobilnya adalah Innova gitu ya, mobil kita Innova. Kemudian siapa sih kompetitor kita ini siapa gitu. Kita harus tahu kompetitornya siapa. Oh, ternyata kompetitor kita ini adalah Fortuner. Nah, Innova dan Fortuner. Nah, ini kita Innova ya, punya kompetitor kita Fortuner. Sekarang kalau kita cek SWOT analisisnya, maka kita harus cek dari berbagai macam area penting dari sebuah mobil ya. Misalnya terkait dengan jenis atau tahunnya. Kalau tipenya udah jelas kita kalah. Dia Fortuner, kita Innova, udah pasti berarti kita berada dalam titik weakness ya, weakness. Nah, karena weakness berarti di posisi itu kita cek nih, kita posisinya weakness, apakah ada opportunity untuk kita mengganti?
mobil. Nggak bisa, ternyata nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak punya uang lah, ataupun nggak punya dana lah, ataupun waktunya juga nggak mungkin kita ganti sekarang. Berarti posisinya adalah threat. Ini ancaman sebenarnya ya. Nah, tadi posisinya weakness dan dia adalah threat. Kemudian sisi tahun juga sama. Ternyata tahun kita ini lebih tua 2 tahun dibanding Fortuner itu. Setelah kita cek, oh iya ternyata dia lebih baru, 2020, kita 2018. Berarti kita posisi di weakness dan juga threats, nggak ada opportunity juga ya. Nah, kita cek mesin juga sama nih. Mesin ternyata cc Innova 2000 cc, sedangkan dia 2500 cc. Wah, berarti posisinya weakness dong. Yes. Ada opportunity tidak? Nah, ini pertanyaannya nih. Opportunity ini adalah challenge. Artinya kalau saya bilang ada opportunity-nya di sini, gimana caranya? Nah, inilah yang disebut bisa dikatakan opportunity nanti itu akan menjadi inisiatif strategi. Opportunity-nya apa? Oh, mungkin kita bisa upgrade ke turbo atau twin turbo. Ini ada opportunity-nya nih sebenarnya. Kita upgrade twin turbo mesin kita agar bisa mencapai di lebih dari 2500, bahkan bisa 2700 cc nanti ya. Nah, kemudian bannya kita bagus, ternyata ban kita lebih baru ya, berarti kita berada di strength berarti tidak perlu ada yang dirubah. Ternyata ternyata driver kita cukup strength sebenarnya, dia pernah punya pengalaman ke Semarang, tapi apa perlu kita ganti misalnya yang lebih berpengalaman lagi dalam hal misalnya dia mengendarai mobil yang memang twin turbo tadi ya. Mobilnya bukan sembarang mobil, nanti mobilnya ada twin turbo, mungkin kita ganti drivernya yang lebih experience, tidak cuman ke Semarangnya tetapi juga dia tahu bagaimana menghandle mobil dengan twin turbo. Nah, berarti ada dua ya, kalau saya bilang ada dua opportunity yang bisa kita tangkap di sini, yaitu mesin, opportunity-nya bisa kita ganti twin turbo. Yang kedua adalah drivernya bisa kita ganti yang lebih experience dalam hal mengemudi ya. Nah, jadi bila kita total tadi antara weakness sama strength, sebenarnya strength sama weakness-nya ternyata lebih banyak weakness-nya dibanding strength-nya. Karena weakness tadi adalah tipenya kita kalah, tahunnya kita kalah, mesin cc-nya kita kalah gitu ya. Nah, weakness-nya ada 3 nih. Kemudian strength-nya cuma ada 2, bannya baru sama drivernya yang cukup berpengalaman ya. Nah, sekarang berarti posisi SWOT analysis kita ada 3W ya, 3W, dan trade-nya tadi sudah kita bahas ada 2, sedangkan opportunity-nya ada 2 juga ya. Ada 2. Nah, sekarang berarti posisinya bila kita di diagram SWOT analysis tadi di sumbu itu, berarti sebenarnya kita banyaknya ada di 3W, artinya W-nya weakness-nya ada, kemudian opportunity-nya 2 ya tadi ya, opportunity-nya 2. Artinya kita berada di W dan O. Karena trade-nya tadi kalau saya bilang 2, opportunity-nya 2 awalnya, tapi kita tambahkan menjadi 1 lagi, upgrade turbo, more experienced driver, dan ternyata bannya bisa ada opportunity kita untuk untuk mengganti yang lebih baru lagi, kita punya opportunity. Nah, artinya kita punya O-nya lebih banyak daripada T. Artinya rumusnya adalah W, 3W dan 3O ya. 3W dan 3O. Bila di sumbu ada di sumbu SWOT analysis, maka seperti kita ketahui matriks SWOT itu kan begini ya. Kalau dia ada di sumbu O dan S, maka dia tuh agresif. Kalau dia W dan O, maka kita turn around ya. Bila kita weakness dan threats, maka kita defense ya. Kemudian yang terakhir adalah bila kita berada di threat lebih banyak dan S-nya lebih banyak, maka sebaiknya kita diversifikasi. Nah, kita berada di posisi W dan O, artinya kita turn around, kita perbaiki internal kita nih. Mobil kita ini ada masalah nih. Jadi yang perlu diganti adalah upgrade mesin kita menjadi
turbo, kita tidak perlu ganti mobil karena biayanya lebih mahal, mending kita upgrade twin turbo. Kemudian walaupun supir kita bagus experience-nya, tapi lebih baik bila memang bisa ada opportunity mengganti, lebih kita ganti. Jadi kita ganti yang memang berpengalaman di bidang engine turbo tadi ya. Dia paham bagaimana menggunakan twin turbo tadi. Nah, artinya satu lagi ban ya. Ban itu bisa kita ganti. Tapi pertanyaannya, dari 3 ini harus kita tetapin nih. Kita kalau bicara kuantum kan small thing but meaningful things. Kita harus pilih 2 saja kita fokusnya, jangan 3-3-nya. Nanti gak fokus. Mending berarti yang kita ganti adalah twin turbo opportunity-nya. Kemudian supirnya kita cari yang driver yang memang dia more experience di keduanya, mau itu ke Semarang yang dia tahu arahnya dan dia juga paham tentang twin turbo tadi. Ban bisa kita ganti, bisa, tapi itu kita abaikan saja, udah nggak usah, karena kita berada di strength juga kok, kita lebih baru bannya. Nah, artinya kita ada 2 opportunity, yang nanti opportunity ini menjadi inisiatif strategi kita ya, inisiatif strategi kita. Artinya kalau kita bicara inisiatif strategi, maka inisiatif strategi ini bisa dijadikan yang namanya key main area. Jadi key main area itu artinya area yang paling utama yang menjadi fokus kita ya, sehingga ujungnya menjadi indikator. Coba twin turbo itu area paling utama kita karena kita ada 2 opportunity twin turbo. Apa indikator dari twin turbo itu tadi? Indikatornya seperti apa yang akan bisa membuat kita bahwa twin turbo itu bagus ya? Indikatornya apa? Bahwa bila mereknya adalah HKS Jepang misalnya gitu. Itu adalah indikatornya. Indikator twin turbo yang terbaik itu adalah merek HKS Jepang. Kemudian cari yang twin turbo itu betul-betul suitable dengan mesin Innova ini. Itu indikatornya. Bahwa dia harus HKS, kemudian dia harus suitable, sangat cocok dengan mesin Innova ya. Kemudian key main area kedua adalah supir. Nah, supir ini orangnya seperti apa? Supir ini orangnya harus muda, berpengalaman ya, sering ke Semarang, dan dia orangnya anak muda nih ya, yang punya jiwa mengemudi ngebut ya, agar bisa kita menang dalam pertandingan ini. Nah, kemudian bila sudah dapat indikator tadi, indikatornya bahwa ada 3 ya. Indikatornya adalah mereknya HKS, bahwa dia harus cocok dengan 100% cocok dengan mesin Innova. Kemudian supirnya harus yang berpengalaman. Nah, terakhir adalah targetnya atau lagging measure yang harus kita tetapkan setelah indikator tadi. Kalau merek HKS Jepang twin turbonya, maka seperti apa laggingnya? Kalau saya bilang targetnya adalah harus 100% asli Jepang, jangan buatan Cina misalnya. HKS juga banyaknya abal-abal gitu ya, 80%. Nah, kita harus 100% asli Jepang. Cocok di mesin itu harus 100% cocok, nggak bisa misalnya oh iya nggak apa-apa pakai ini aja. Nah, itu harus 100% juga ya, indikatornya harus 100%. Kemudian supirnya tadi dia anak muda dan berpengalaman ya. Anak muda umurnya berapa targetnya? Oh, 30 tahun misalnya maksimal. Kemudian experience-nya 30 tahun, experience-nya minimal 3 tahun pengalaman. Nah, ini adalah hubungan bagaimana kita menghubungkan antara SWOT analysis tadi menjadi key main area, kemudian menjadi indikator. Ingat bahwa bila kita di sebuah bisnis juga sama sebenarnya. Dari SWOT analysis kita membandingkan kita dengan kompetitor kita, dari yang penting-penting apa saja yang memang harus kita cek, yang menjadi area utama, jadi area penting itu kita cek, kemudian kita comparing, kita bandingkan melalui SWOT analysis, jumlahkan weakness-nya, jumlahkan jumlah strength-nya, jumlahkan juga trade-nya berapa, jumlahkan opportunity-nya berapa. Kemudian SW dijumlahkan, yang banyak yang mana, kemudian O dan T banyak yang mana, maka kawinkan, ketemulah di metrik
SWOT analysis, kita mengambil strategi seperti apa. Dari strategi itu kemudian turunkan lagi, mendapat beberapa opportunity yang tadi kita sudah sampaikan, menjadi key main area. Dari key main area masuk lagi ke indikatornya apa saja. Indikator bukan target ya. Indikator itu apa saja indikator yang perlu kita cek dari key main areanya. Kemudian setelah ada indikatornya baru kita tetapkan lagging atau result yang kita harapkan itu seperti apa. Nah, lagging sudah ada, yang terakhir adalah leading atau activitiesnya. Aktivitas ini adalah yang harus kita kontrol. Yang dimana sih posisi leader itu mengontrol? Justru dikontrolnya adalah di posisi leading. Bagaimana aktivitas itu dilakukan dan konsisten dikontrol oleh leadernya. Tanpa itu kita tidak akan bisa mengontrol tim kita, ya. Tanpa ada leading, nanti hanya KPI itu hanya sebagai seperti measure saja, sebagai dashboard. Setelah itu kita cuma melihat, padahal tidak bisa. KPI harus kita pantau di activitiesnya atau di leading measure-nya, ya. Mungkin itu saja dari saya, waktunya cukup lama. Nanti kita akan bahas mungkin apa itu detail dari turunan dari KPS dari contoh yang lain, ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.